Noba, BTT Harana Kaisar episode 724 sudah rilis nih. Tanpa banyak pembukaan, yuk langsung saja kita lanjutkan kisah serunya. Di episode sebelumnya, Xiaoyan memasuki sebuah istana misterius yang ternyata berisi medan perang penuh perebutan pil dewa dan senjata ilahi, di mana keserakahan membuat semua makhluk saling membunuh. Di tengah kekacauan itu, ia menyadari kejanggalan besar. Tidak adanya rekan-rekannya, aura yang tak wajar, serta hilangnya naluri bahaya miliknya. Setelah gagal merebut pil transcendensi yang istimewa, Xiaoyan sampai pada kesimpulan bahwa ia belum pernah benar-benar terbangun, melainkan masih terperangkap dalam lapisan mimpi milik penguasa ilusi. Mimpi ketiga ini justru yang paling berbahaya, karena terasa sepenuhnya nyata dan menempatkannya dalam kondisi pasif tanpa peringatan bahaya. Adapun pil obat yang sebelumnya memicu kegemparan besar, Xiaoyan tidak lagi berhenti untuk memperhatikannya. Ia justru mengalihkan pandangannya ke arah sosok-sosok yang terus saling membunuh tanpa henti. Tatapannya setajam kilat, menyapu setiap bayangan yang telah terjerumus dalam kegilaan demi senjata ilahi dan pil dewa. Di mata mereka, hanya ada keserakahan dan pembantaian, seolah tak satupun yang masih mempertahankan kejernihan kesadaran. Apakah mungkin mimpi ini masih hanya ada dalam diriku sendiri, dan bukan mimpi yang dialami bersama? Gumam Xiaoyan dalam hati. Ia berusaha menemukan di antara mereka seseorang seperti dirinya, makhluk atau manusia, yang menyadari bahwa semua ini hanyalah sebuah mimpi. Ia paham betul, dengan kekuatan seorang diri, menghancurkan mimpi ini hampir mustahil. Namun jika ada pihak lain yang tersadar, peluang untuk memecahkan mimpi ini tentu akan bertambah. Mimpi berbeda dengan segel atau larangan. Namun pada hakikatnya, mimpi justru menyerupai ilusi yang jauh lebih kuat. Siapapun yang terperangkap di dalamnya, jika tidak menemukan cara untuk memecahkannya, akan terkurung selamanya. Mengetahui bahwa ini mimpi, namun memecahkannya jauh lebih sulit. Xiaoyan berbisik dalam hati. Kekuatan jiwa dari alam void menyebar seperti gelombang tak kasat mata. Ia tidak lagi mencoba membedakan keberadaan siapapun, melainkan dengan teliti menyelidiki setiap jengkal ruang di aula emas yang megah ini. Ia menelusuri setiap aliran energi, setiap jejak pergerakan kekuatan, berusaha menemukan kejanggalan, sesuatu yang menandai konstruksi mimpi, bukan keberadaan nyata. Celah, inilah yang ia butuhkan. Sebuah celah yang membuktikan bahwa semua ini hanyalah mimpi. Meski ia telah yakin, ia masih belum memiliki bukti nyata. Kekuatan jiwanya setajam tentakel paling peka, menjelajahi seluruh aula. Namun Xiaoyan tidak menemukan satupun keanehan. Ia menandakan bahwa tempat ini adalah pondasi mimpi, bagian yang mustahil menunjukkan tanda-tanda cacat. Jika demikian, kunci untuk memecahkan mimpi ini kemungkinan besar berada pada sosok-sosok yang tengah berebut dengan penuh kegilaan itu. Mungkin mereka semua masuk ke mimpi ini pada waktu yang sama. Hanya saja belum menyadari bahwa ini bukanlah kebangkitan sejati. Mereka masih terperangkap dalam mimpi, gumam Xiaoyan. Dengan teknik penyembunyian giok rahasia, Xiaoyan menahan auranya dan berjalan ke sudut aula. Ia duduk bersila, menutup kedua mata. Ketergesaan-gesaan tidak akan membantu. Untuk memecahkan mimpi, ia harus berpikir dan menunggu. Ia menanti kemunculan seseorang yang seperti dirinya, tersadar akan keberadaan mimpi ini. Waktu berlalu, pertarungan tak pernah berhenti. Hanya saja, suaranya sedikit mereda. Sebagian telah tewas, namun ketika menatap sekeliling, masih ada lebih dari 10 sosok yang saling berebut tanpa henti. Lapisan demi lapisan mimpi, renungnya. Mimpi sebelumnya bertema ketakutan. Ketakutan dalam hati. Dengan memahami dan keluar dari rasa takut itu, aku berhasil memecahkannya. Namun mimpi ini bertema keserakahan, dan keserakahan jauh lebih sulit dilepaskan. Aku tidak berebut apapun karena aku tahu ini mimpi. Tetapi jika ini nyata, mungkinkah aku tidak ikut berebut? Bahkan sekarang pun, keserakahan dalam hatiku belum sepenuhnya lenyap. Jika tak ada satupun yang tersadar, maka kunci untuk memecahkan mimpi ini adalah mendorong aturan hingga ke titik ekstrim. Membicarakan keserakahan, mencapai puncaknya. Mungkin itulah jalan keluarnya. Mata Xiaoyan memancarkan cahaya pengertian.
Ia harus segera keluar dari mimpi ini dan terbangun. Mimpi ini sendiri bukanlah masalah besar. Ancaman nyata yang dekatlah yang benar-benar ia khawatirkan. Menatap sosok-sosok di depannya, ia tahu hampir mustahil ada yang terbangun di antara mereka. Sejak awal, mereka memasuki tempat ini demi mencari harta rahasia. Tanpa keserakahan, untuk apa mereka datang? Keberadaan mereka justru membuat konsep keserakahan dalam mimpi ini semakin nyata dan berwujud. Xiaoyan hanya punya satu pilihan, menemukan kunci pemecah mimpi dengan membiarkan keserakahan terbakar hingga batas akhir, mendorong perebutan ini menuju ujung aturannya. Hanya dengan cara itulah mimpi ini mungkin bisa dipecahkan, membunuh semuanya, dan mengambil semuanya. Tatapan dingin melintas di mata Xiaoyan, bukan dorongan pembantaian yang muncul, melainkan ketegasan setelah memahami jalan keluar mimpi. Mengetahui bahwa mimpi ini tidak berarti menolak perannya. Justru sebaliknya, jika ia terus menanggapnya sebagai ilusi, hal itu malah akan menjadi penghalang. Ia harus menyatu dengannya, menjadi bagian dari mimpi ini, menganggapnya sebagai permainan keserakahan. Maka yang dibutuhkan di sini hanyalah satu pemenang, seseorang yang merenggut seluruh keserakahan, seluruh pil ilahi, senjata sakti, serta tubuh dan jiwa. Semua keberadaan di tempat ini, itulah puncak keserakahan. Xiaoyan bangkit perlahan. Ia tidak lagi menyembunyikan diri, tidak pula ragu. Aura kuatnya meledak tanpa penahan, dan ia kembali memburu pil paling aneh itu. Pil yang hingga kini belum mampu ditangkap oleh siapapun. Karena pil itu memang tidak bisa ditangkap, kecuali jika hanya tersisa satu keberadaan di sini. Tiba-tiba, sebuah cakar raksasa kembali menyerang, mencoba merebut pil itu bersamanya. Kali ini, Xiaoyan tidak menghindar. Ia mengangkat tinjunya dan menghantamkannya lurus ke depan. Meski ukuran tubuh lawannya jauh lebih besar dan tampak jauh lebih kokoh, saat tinju itu dilepaskan, kekuatan tekad Xiaoyan tampak dengan jelas. Ledakan keras menggema. Tinju Xiaoyan menghantam telapak raksasa milik binatang bermata satu itu. Dalam sekejap, cakar beserta lengannya meledak menjadi kabut darah. Tubuh Xiaoyan muncul di udara di atasnya. Ia menghentakkan kaki dengan ganas. Kekuatan 7 langkah pengguncang jiwa meledak, menghantam tepat ke mata tunggal sang monster. Kurang dari 10 tarikan napas, seekor raksasa bermata satu telah tewas di tangannya. Dengan kekuatannya saat ini, hampir tak ada lawan setara di alam yang sama, terlebih lawan yang tingkatnya lebih rendah. Kemunculan Xiaoyan justru membuat pertempuran di aula kembali memanas. Sosok-sosok yang sebelumnya bermata kosong dan tampak-tampak kesadaran, kini secara aneh mengunci pandangan mereka padanya, lalu melancarkan serangan serentak. Seekor kera iblis bermata darah bahkan meninggalkan pedang cahaya pendek yang sudah hampir diraihnya. Dengan membawa angin amis, ia menghantam ke arah Xiaoyan, bagaikan meteor tak terkendali. Tinjunya mengandung kekuatan brutal yang mampu meremukkan kehampaan. Raungan keras terdengar, bagaikan percikan api yang jatuh ke minyak mendidih. Semua sosok di aula, baik manusia maupun binatang gunung laut yang sebelumnya gila berebut senjata dan pil, kini menggerakkan mata kosong mereka, serempak mengunci Xiaoyan sebagai sasaran. Xiaoyan berdiri tegak, tinjunya mengepal. Saat kera iblis itu mendekat, ia tetap tak bergerak, hanya mengangkat tangan dan melayangkan satu pukulan sederhana. Dalam sekejap, kera itu terhempas jauh, seluruh tulang di tubuhnya remuk. Serangan lainnya pun datang bak gelombang pasang. Tinju Xiaoyan terus menghantam, disertai bayangan kaki raksasa yang jatuh bertubi-tubi, serta jari-jari emas raksasa yang menutupi langit. Di tengah pertempuran sebrutal ini, bagian dalam aula justru tetap stabil, tanpa sedikit pun kerusakan. Tak ada retakan, tak ada tanda kehancuran. Hal ini semakin menguatkan dugaan Xiaoyan. Tak peduli dari bahan apa aula ini dibuat, atau sekuat apapun perlindungan segelnya, mustahil tetap utuh tanpa cacat. Kecuali jika tempat ini tidak nyata. Xiaoyan tidak memberi kesempatan pada kera iblis bermata darah itu. Ia kembali menyerang, menghancurkannya sepenuhnya, lalu membakarnya hingga menjadi abu. Setelah itu, ia mengeluarkan rantai besi dan mengikat pedang cahaya panjang yang tak bisa dimasukkan ke dalam cincin penyimpanan, lalu menggantungkannya di pinggangnya.
Ia melanjutkan pembantaian, lebih dulu menyingkirkannya yang lemah. Meski mereka tak lagi menjadi ancaman, keberadaan mereka tetap mengganggu. Tubuh Xiaoyan berkelebat tanpa henti. Satu demi satu musuh roboh. Tak lama kemudian, di belakangnya tergantung deretan senjata sakti, serta sejumlah besar pil ilahi. Ia tidak berani menelannya sembarangan, melainkan menyimpannya dengan hati-hati dalam lipatan jubahnya.